Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ada pertanyaan dari Ummu Sofia di Jawa Timur, Kabupaten Malang. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya ibu rumah tangga, punya kekurangan sulit berinteraksi dengan orang. Kalau saya punya unek-unek di hati, kadang saya pendam. Tapi kalau tidak puas, saya tulis di status sosmed. Sedangkan saya tahu itu tidak baik karena orang akan tahu aib keluarga. Saya ingin bertanya, jika saya menuangkan semua perasaan saya di buku harian, apakah boleh? Apakah tidak termasuk membuka aib sendiri? Jika nanti tidak sengaja ada yang membaca. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Ummu Sofia yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita di Fatwa TV. Pemirsa Fatwa TV dan Ummu Sofia, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Masalah curhat di sosial media. Ya. Tentu bicara curhat. Curhat ini kan seringkali hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi ya. Masalah seseorang dia yang bersangkutan dengan suaminya. Atau seorang ini dengan istrinya. Dengan mertuanya. Dengan saudaranya. Dengan tetangganya. Otomatis itu berkaitan dengan aib kekurangan masing-masing. Lalu dia sampaikan kekesalan dia, kejengkelan dia atas perilaku orang lain yang tidak dia sukai, yang juga bersangkutan tak menyukainya. Lalu dia sampaikan curahan hatinya itu di media sosial. Para jamaah sekalian, ini bukan hal yang sepele jamaah. Ini bisa kategori masuknya adalah ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebutkan aib kekurangan saudara Anda, teman Anda, bima yakrah. Kalau dia mendengar, dia akan tidak suka mendengar aibnya dia itu dibuka. Jika yang dia sampaikan di media sosial itu memang benar itu adanya, dia telah melakukan perbuatan ghibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hujurat, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh." Janganlah salah satu di antara kalian itu berbuat ghibah dengan yang lain. Apakah dia mau memakan daging bangkai? Tentu dia akan jijik merasanya. Menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Ya, ini dosa besar. Apalagi yang dia ungkap di media sosial itu ternyata bohong. Ternyata ini sebuah kebohongan. Alladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka yang mengganggu orang-orang beriman. Mengganggu orang beriman. Ya. Bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan itu. Sungguh mereka telah melakukan buhtan. Ini buhtan, ini namanya kebohongan. Wa ithmam mubina, dan dia telah memikul sebuah dosa yang sangat berat. Jadi para jamaah dan penanya,
hindari yang namanya membuka aib orang lain di sosial media. Menceritakan konflik pribadi, konflik suami dengan suaminya, dengan istrinya di media sosial. Konflik dengan siapa saja jangan diceritakan di media sosial. Dampaknya terlalu berat. Ini dosa besar, membuka aib orang lain. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah pertama, Anda bisa langsung mendatanginya dia, walaupun dengan dalih seperti penanya mengatakan saya sulit berinteraksi. Kita ini makhluk sosial, kita harus banyak berinteraksi dengan orang. Tidak bisa kita memendam diri kita untuk tinggal sendiri. Anda masuk ke dalam dunia sosial itu juga namanya berinteraksi. Di media sosial Anda juga berinteraksi. Jadi ungkapkan, tinggalkan bisikan-bisikan syaitan yang bersifat negatif. Oh, saya ini orang yang susah berinteraksi dengan orang lain. Tinggalkan itu. Kalau hal yang tidak bermanfaat, oh itu sangat positif. Ya, tidak interaksi dengan orang akan hal-hal yang negatif, tidak manfaat. Oh, itu sangat bagus, luar biasa itu. Tapi kalau hal-hal yang sangat penting, bermanfaat, ya kita harus lakukan seperti menasihati orang, mengklarifikasi, meluruskan kesalahan seseorang, meluruskan berita-berita bohong. Ya harus kita lakukan karena ini bagian dari nasihat menasihati. Tapi lakukan kepada yang bersangkutan, bukan Anda lakukan kepada orang lain, cerita-ceritain. Ini akhirnya jadi dosa. Si fulan menyebar berita bohong, si fulan melakukan hal jelek. Kita samperin, kita nasihati dia karena ini kebaikan pahala. Masalah dia menerima atau tidak itu bukan urusan kita tentunya. Ya, kita sampaikan kepada dia. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada semua. Yang ketiga, tutupi aib orang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seseorang, ya, siapa yang menutupi aib kekurangan seseorang, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Ditutupi aib dia di akhirat, maksudnya apa? Allah maafkan kesalahan-kesalahan dia karena dia telah menutupi aib orang lain. Hati kita akan tenang. Yang ke berapa tadi? Keempat ya, atau kelima. Kalau itu berkaitan dengan diri kita, orang berbuat salah sama kita, ya sudah, maafkan saja. Hati kita akan lapang, tentram, damai, tidak dipenuhi dengan adawah, permusuhan, tidak dipenuhi dengan kebencian, tidak dipenuhi dengan amarah. Karena memaafkan kesalahan orang lain itu adalah amalan yang sangat mulia. Kita melaksanakan perintah Allah, wa'fu anhum wasfah. Maafkan dia, lapanglah dada atas kesalahan orang. Hidup kita akan tentram, damai dan penuh kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.